duduk. Ya, konsentrasi Pak. Kata Daci silakan duduk. Oke? Ya, oke. Oke, silakan berdiri. 1, 2, silakan Bang maju. 3, 4, maju Bang. Masalah. Silakan. Ke depan. Ya. Silakan ke depan. Ada 4 ya? Oke. Yang abang yang 3 menyusul ya, menyusul. Oke. Silakan disepakati siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi penolong. Dari 4 orang, jadi ada 2 korban, ada 2 penolong. Silakan. Pipa. Udah. Ya. Pujitan ya, pujitan. 1, 2, 3. Oke, ini jadi penolong, yang putih jadi penolong. Ya. Oke, yang menang jadi penolong. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Oke, menang jadi penolong. Abang kedua jadi korban. Silakan terduta. Silakan terbaik. Iya boleh. Tapi jangan itu dulu ya. Boleh aja sih. Oke. Ya. Silakan. Tapi jangan sampai mimpi Pak. Boleh aja kalau Pak. Ya, santai. Oke. Kalau boleh agak kasih jarak sedikit Pak. Oke. Ya. Ini kita langsung kasih contoh aja ya. Misalkan ada korban ini. Ada korban. Kita pertama adalah kemampuan menguasai cara minta pertolongan, bantuan pertolongan. Silakan peragakan Bang. Ada 2 korban pingsan nih. Nggak tahu pingsan epilepsi atau ayat atau enggak. Pokoknya ada korban. Kayak mana abang berdua minta tolong? Coba. Coba gimana? Abang datang. Korban ini. Gimana minta tolong ya? Tolong. Yang itu kalau ada maling ya kan? Kalau ada maling kayak gitu minta tolong ya. Oke, yang saya maksud adalah kemarin kita sudah sampaikan, kita ada yang namanya DRS, Danger Response and Software Help. Kita melihat situasinya, bahaya yang ada di sekitar, danger, ya. Apakah korban dalam posisi yang berbahaya atau tidak? Kita mesti kuasai itu. Respon, ya. Kita tengok bagaimana responnya. Dia masih goyang-goyang kan? Kejang-kejang. Kalau kejang-kejang masih epilepsi ayam. Ya. Kemudian kita software help, meminta untuk bantuan. Pak, Bu, tolong carikan angkot lah atau telepon ambulans, hubungin rumah sakit. Ini yang korban. Ya. Coba lanjut slide-nya. Ya ini dia, ya. Kita amankan penderita, hubungi ambulan, tertibkan masyarakat, lakukan prosedur. Salah satu contohnya akan diperagakan oleh Rocky. Bagaimana? Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rocky Simbiring, saya dari BPBD Provinsi. Izin menolong korban. Apakah diizinkan? Ya, itu betul. Pada saat kita di lapangan ada yang tidak berkenan, apalagi misalkan korban adalah wanita yang bukan muhrim, apabila ada di lokasi tersebut yang tidak mengizinkan, jangan lakukan pertolongan. Ya, jangan sampai nanti dikawinkan paksa kita. Ya kan? Dikawinkan paksa. Loh, udah disentuhnya. Ya. Kita belum tahu Pak, apakah korban dalam kondisi gawat. Kita belum melakukan pemeriksaan kepada korban. Kita kan jelas Pak. Ya, betul. Ada mereka. Ya. Kan macam itu dah ya kan. Ya. Kan kecelakaan entah apa ya kan. Ya. Ada yang secara nyata kita lihat. Ya. Kita udah jelaskan Pak keadaannya seperti ini. Iya. Jadi datang dari sana tadi tanyakan apakah izin ini. Iya. Tidak. Tidak. Iya. Sekarang korban seperti itu. Iya. Sementara yang mengatakan izin banyak, Ya. yang menolak cuma
Jadi kita kembalikan Pak. Kalau memang tadi satu yang menolak, kita katanya izin Pak, kenapa Pak nggak boleh? Saya dari BPBD, kebetulan saya punya kemampuan. Kenapa nggak izinkan? Mumpung masih sempat kita kan ajak dia komunikasi lebih lanjut. Apa dasar dia tidak mengizinkan? Kalau dia bukan siapa-siapa, ya berbeda tadi misalkan rupanya adalah wanita yang menolak tadilah abangnya, dia punya dasar bahwasanya itu tidak boleh dini sebab bukan murid akibat kepercayaannya itu nggak bisa kita paksakan. Tapi kalau ternyata dia hanya akibat mengada-ngada, enggak. Bosan. Atau mungkin dia punya dendam pribadi, biar mampus kos itu benar. Benar kan? Ah itu udah parkir. Oke Pak? Oke, saya akan lanjut. Danger. Aman. Danger. Artinya korban bukan di tengah jalan. Ya, korban bukan di tengah jalan. Tidak ada bahaya yang akan datang menyusul. Pak, kalau korban di tengah jalan Pak, gimana cara ngangkatnya Pak? Ya, nanti akan bertahap kita bagaimana teknik pengangkatan. Ya, ada teknik pengangkatan menggunakan mekanika tubuh. Ya. Pak, bisa dengar suara saya, Pak? Pak, bisa dengar suara saya, Pak? Bapak, Ibu, korban tidak sadarkan diri, tolong panggilkan ambulans. Ya, kita menolong apabila memang dia tidak punya respon, ya, maka kita meminta bantuan kepada siapapun yang ada di sekitar untuk bisa menghubungi ambulans atau kendaraan yang bisa memobilisasi sehingga korban tadi bisa kita bawa ke rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian setelah kita menghubungi ambulans dan menertibkan masyarakat, kita lakukan yang namanya prosedur gawat darurat. Pertama, ada yang namanya teknik bantuan hidup dasar. Ya, kita mesti memahami bagaimana tanda-tanda kehidupan. Lanjut Pak. Korban bernafas. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini. Kita akan memeriksa penguasaan jalan napas, airway control. Kemudian, apabila memungkinkan, kita nanti akan memberikan pernafasan buatan. Kemudian, bantuan sirkulasi yang lebih dikenal dengan pompa jantung. Ya, ini ada namanya teknik tekan dagu, angkat dagu, tekan dahi. Ya, untuk membuka saluran pernapasannya. Tekan dahi, angkat dagu. Ya, seperti yang contohkan. Boleh Bang langsung contohkan ke rekannya. Yang satu boleh sih. Supaya apa? Ya. Ya. Tekan angkat dagu, tekan dahi. Angkat dagu, tekan dahi. Sehingga rongga tenggorokannya ini plong, lepas. Ya. Lanjut. Kemudian kita meletakkan, coba kalau kita pegang ini di telinga ada bulu-bulu halus, ya itu kalau kena hembus pasti terasa. Kita letakkan telinga kita, jangan sampai nempel. Nanti soalnya kalau ada yang netes bisa gawat. Ya, jangan sampai kena ya. Jangan 5 cm dari hidung si korban. Kita rasakan hembusan napasnya di telinga kita sambil kita melihat dadanya, posisi dada apakah masih kembang kempis atau tidak, seperti yang contohkan. Ya. Boleh dihitung di depan masyarakat, boleh kita hitung sekitar 10 hitungan. 8, 9, 10 korban bernapas. Masih ada tanda-tanda kehidupan. Dadanya masih kembang kempis, ya, ya. Harus netes banget. Oke, ya. Sampai sejauh ini bisa ya. Nanti kita akan bergantian, ya. Nanti kita akan
perhatikan. Oke. Kemudian apabila si korban memang masih ada tanda-tanda kehidupan, atau kalau masih belum, kita akan terus melakukan, belum sampai kepada pompa, kita akan masih melakukan pengecekan tanda-tanda kehidupan. Ini apabila dia masih bernafas, kita kembalikan dia yang namanya posisi pemulihan. Apabila korban tadi ternyata masih bernafas, hanya pingsan, ya, kita kembalikan dia ke posisi pemulihan. Bagaimana teknik posisi pemulihan? Kembali dari awal, posisi pemulihan, baru teknik mengambil tangannya, ya. Posisi pemulihan ini untuk apabila misalkan dia tenggelam, ya, sehingga dia pingsan, air yang ada di dalam itu bisa keluar, atau dia punya cairan di tenggorokannya, cairannya bisa keluar, atau benda-benda yang menyumbat lainnya. Pertama, tangan si korban yang sebelah kiri kita letakkan melintang seperti ini. Kemudian tangan sebelahnya lagi kita letakkan pipinya untuk menjadi bantalan. Kemudian kaki kita angkat dan kita tekan ke arah kita sehingga posisinya dalam posisi miring stabil. Diharapkan dengan korban kita lakukan dalam posisi ini, benda-benda yang ada di menghambat tenggorokannya tadi bisa keluar. Oke, ya tekan aja. Oke. Baik, ini apabila masih ada tanda-tanda kehidupan. Kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, lanjut, balik, jadi terus. Oke. Ini tadi apabila masih kita pastikan dia masih bernafas, masih ada hembusannya di telinga kita. Kalau ternyata tanda itu belum kita dapatkan, apa lagi yang mesti kita lakukan? Silakan. Kita bisa melakukan pengecekan yang namanya nadi karotis. Kalau nadi kan yang kanan udah biasa ya. Nadi karotis itu ada di situ. Kiri dan kanan ada. Silakan tekan. Pasti penunjuk. Betul? Ya. Kiri dan kanan. Tapi ada satu kejadian pernah viral melalui YouTube. Pada saat ada pelaku BPGD melakukan pengecekan antikerotis, mohon maaf, abang boleh pegang bisa lihat? Boleh. Ya. Pernah viral di video YouTube bahwasanya ada pelaku penanggulangan bencana melakukan pembunuhan. Kenapa? Dia melakukan pengecekan antikerotis. Pada saat divideokan seakan-akan mencekik. Kemudian kita mengambil inisiatif bahwasanya pengecekan antikerotis jangan kita lakukan dengan posisi seperti ini. Apabila dalam video saya bisa seakan-akan mencekik, saya dengan beberapa teman-teman kemudian berubah ke pengecekan antikerotis menggunakan sisi sebaliknya. Ya. Sehingga di video kan pun kita, dicekik ya, kita kan enggak mungkin karena saya dicekik seperti ini. Ya, bagaimana sebab? Seakan-akan pada saat video kan itu viral kemarin itu di tahun lalu, bahwasanya posisi tangan kita sedang mencekik si korban. Ya, itu untuk jadi bahan pertimbangan kita. Lanjut. Nah, apabila kita sudah melakukan pengecekan, ya. Nadi karotisnya juga tidak ada tanda-tanda. Apakah yang bersangkutan sudah mati? Belum. Kemarin kesepakatan kita yang bisa menyatakan seseorang itu hanya dokter bahwasanya dia sudah meninggal, ya. Dan balik. Lagi.